Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ma ba'du. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wal jahli ilal ma'rifati wal ilmi. Allahumma waffiqna li ta'atik wa waffiqna ya rabbana li lailatul qadar. Amin ya rabbal alamin. Sahabat dimulakan Allah, di tengah ujian dari Allah Subhanahu wa taala, tentu ini tidak mengurangi ketaatan kita kepadanya, kesadaran kembali ke jalannya, sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-A'raf surat ke-7 ayat 168. Beliau Nabi SAW ketika diturunkan ini merasa terhibur tentunya, dan kita sebagai umatnya ketika mendapatkan ayat ini, membaca ayat ini, tentu akan tersadar kembali. Apa yang harus kita sadari di situ? Di tengah ayatnya dikatakan, kami akan memberi bala mereka. Jadi ternyata bala itu ada dua macam, bil hasanati was sayyiat. Bala itu ada yang hasanat, ada yang baik, sehat, tidak ada virus, tidak ada wabah, tidak ada krisis, kehidupan yang nyaman, tidak ada rasa takut kena wabah ini, kena virus ini. Tapi juga ada bisayyiat, tapi juga ada ujian yang berupa sayyiat. Ya, inilah zamannya. Dan di ujung ayat ternyata Allah mengatakan kepada Nabi SAW, yang kemudian dijadikan ayat itu untuk kita semua, la'allahum yarji'un, agar mereka semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Ibnu Athaillah mengatakan, siapa yang tidak sadar di saat sehat, Allah akan menegurnya di saat dia sakit. Siapa yang tidak sadar saat ada nikmat, maka Allah akan tegur dirinya dengan menyebut nikmatnya. Mari kita kembalikan kesadaran ini kepada Allah. Tentu sahabat-sahabat semua, apalagi di bulan Ramadan ini, bagi pencinta masjid yang hatinya telah lengket di masjid, telah jatuh cinta di masjid, sudah menyatu dengan masjid, ujian ini lebih berat lagi rasanya, sehingga di awal-awal kebijakan untuk menutup masjid itu terjadi konflik luar biasa. Namun semuanya itu karena cinta, saya yakin semuanya karena cinta. Yang menolak juga karena cintanya kepada masjid, yang pro juga karena cintanya kepada orang-orang yang mengisi masjid. Mari ayat ini kita renungi, la'allahum yarji'un, semoga mereka sadar, semoga mereka kembali ke jalan Allah. Maka mari kita kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Nabi SAW mengatakan, waju'ilat li al-ardu masajida, dan dijadikan bagiku bumi, hamparan bumi ini sebagai tempat sujud. Ini ujian bagi kita semua, tapi juga anugerah teman-teman semua. Sahabat yang melakukan Allah, kita masuk ke hikam yang ke-11. Ya. Sebelumnya mari kita mulai hikam ini dengan bacaan surah Al-Fatihah, surat pembuka, surah yang tidak pernah turun kepada para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Ini hadiah bagi kita semua, umat Nabi Muhammad, umat yang pendek umurnya, tapi sangat banyak berkahnya. Mari kita baca surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga Allah membuka hati, pikiran, kalbu kita untuk menerima hikmah-hikmah dari Allah, hikmah dari Rasulullah, hikmah dari pewaris-pewaris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di hikmah yang ke-11 dan 12 nanti insya Allah kita akan bahas dua hikmah ini, akan disebutkan perihal apa yang bisa kita amalkan selama Ramadan ini. Satu kali Imam Athaillah menulis, sampailah dia kepada tulisan mengenai cara mematangkan kalbu. Inilah hikmah yang ke-11. Udfun wujudak, ya. Benamkanlah wujudmu, egomu, pintarmu, kecerdasanmu, kealimanmu fi ardil khumul, di tanah yang humus, yang hitam.
Fama nabata mimma lam yudfan la yatimmu natajuh. Kenapa? Karena satu biji yang tidak dibenamkan, dicelupkan ke dalam tanah, maka biji tersebut tidak akan tumbuh dengan sempurna, tidak akan menghasilkan hasil yang ideal. Ini kalimat ada metaforanya, ada majazinya. Imam Athaillah ingin menyindir kita semua yang ingin tampil bukan pada saatnya, ingin mengkritik tapi tidak cukup modal ilmunya, yang ingin mengajar orang tapi belum menghajar dirinya. Tentu ini juga untuk bagi kami, saya sendiri dan kita semua. Apa kata beliau? Sebelum kamu tampil wujudmu di hadapan orang, maka benamkan wujudmu. Pembenaman wujud ini, inilah yang disebut belajar, berlatih riyadhah, ya, belajar itu ta'lum, berlatih itu riyadhah, sungguh-sungguh berlatih disebut mujahadah. Sahabat dimulakan Allah, sebelum anak kecil yang pintar berpidato itu terkenal, sebaiknya dia dipesantrenkan dahulu. Sebelum seorang itu mengkritik, seharusnya dia belajar dulu apa yang harus dikritik. Sebelum seseorang bekerja, maka dia di-training dulu. Dia dikuliahkan dulu. Bayangkan jika untuk persoalan duniawi, untuk kematangan, profesionalitas dalam hal duniawi, seseorang mesti ada sekolahnya, latihannya, ada ujiannya. Maka untuk persoalan keagamaan, keilmuan, kerohanian, masa tidak ada latihannya, masa tidak ada sekolahnya, masa tidak ada ujiannya. Berdasarkan ini, Imam Athaillah ingin mengatakan, jika Anda ingin tampil, maka matangkanlah ilmu yang akan Anda tampilkan. Jika engkau ingin show up, ingin menunjukkan sesuatu kepada orang, maka matangkan dulu baru tampilkan. Teman-teman semua, sahabat dimulakan Allah, apabila ada seseorang yang mengajar sebelum dia dapat izin dari gurunya mengajar, yang menjadi pemimpin sebelum dia direstui oleh guru-gurunya, pembimbing-pembimbingnya jadi pemimpin, sebelum diizinkan oleh orang-orang yang punya kebijaksanaan dalam kalbunya, maka orang ini ibarat biji yang dibiarkan tumbuh tapi tidak dibenamkan ke dalam tanah. Coba lihat, apabila benih padi setelah tumbuh lalu tidak ditancapkan ke dalam tanah, maka buahnya tidak menghasilkan kecuali buah yang hampa. Jadi ternyata buah padi itu baru menjadi sempurna ketika dia dibenamkan dan dipupuk. Begitu juga kita biasa waktu kecil makan seperti jagung kemudian beberapa ada yang berserakan di tepi jalan, lalu ada juga yang ditanam di ladang-ladang. Perhatikan, yang tumbuh di ladang, yang dirawat oleh tuannya, oleh petani, ini akan berbeda hasil dengan biji-biji yang berserakan di luar. Biji yang tumbuh, yang dirawat oleh petani, maka dia akan tumbuh subur dan menghasilkan buah yang begitu sangat segar sekali, sangat bagus sekali. Berbeda dengan biji yang tumbuh di luar itu. Sahabat dimulakan Allah, inilah maksudnya. Maka seseorang jika ingin menjadi ahli dalam suatu ilmu, maka dia harus menempa dirinya, baik itu dalam, kalau agama, dalam pesantren, kampus keagamaan, begitu juga ilmu-ilmu keduniaan, maka dia harus menempa dalam tempat-tempat yang punya otoritas atau orang-orang yang punya kemampuan untuk berdidiknya dalam hal itu. Maka kami mengajak, jangan tampil dulu sebelum matang. Sabar-sabar, kesabaran inilah yang kemudian membuat Imam Bukhari dikenal sebagai Bukhari hari ini. Teman-teman, sahabat yang melakukan Allah, Imam Bukhari itu telah menjadi imam umurnya belum sampai 18 tahun. Tapi beliau belum menulis. Beliau masih ditempa, bahkan diuji. Ketika beliau masuk kota Baghdad, diuji oleh 10 orang, masing-masing membawa 10 hadis, sehingga genap jadi 100 hadis, masing-masing membolak-bolak hadis dan silsilah sanad hadisnya. Setelah itu Imam Bukhari mengembalikan semua sanad hadisnya
kepada posisinya dan kalimatnya sesuai dengan struktur yang benar. Begitu juga ketika beliau masuk ke kota Naisapur, salah satu kota di Khurasan di Iran hari ini, itu kota Ahlus Sunnah, beliau juga sama, beliau diuji langsung oleh 100 orang dengan cara yang sama, lalu beliau kembalikan semua pada tempatnya. Ini selevel Imam Bukhari, setelah umurnya 20-an, umurnya telah matang, barulah beliau tampil, dan penampilannya betul-betul memukau. Sehingga disebutkan dalam sebuah riwayat yang sahih, yang dikatakan oleh Imam Zahabi, Imam Ibnu Katsir, Imam Al-Bukhari, ketika datang ke Khurasan, beliau dikenalkan oleh Imam Zuhli kepada murid-muridnya, lalu Imam Zuhli mengatakan, "Khuzu wasma'u min hadzal ghulam as-salih." Dengarkanlah dari anak muda yang saleh ini. Imam Zuhli ini adalah senior beliau, tapi mempunyai keilmuan yang berbeda dengan beliau. Imam Zuhli adalah murid Imam Ahmad juga, yang punya hafalan yang kuat, tetapi ilmu ilalnya tidak sebagus Imam Bukhari. Ketika Imam Bukhari mulai menjelaskan hadis dan menjelaskan ilmu-ilmu hadis yang luar biasa, setelah umurnya matang, akhirnya majelisnya dipenuhi oleh banyak orang dan diridhoi oleh banyak masyayikh. Teman-teman semua, ketika seseorang mengajar, tampil, menjadi seorang kiai, ustadz, sebelum dia dikiaikan oleh gurunya, sebelum dia diustadkan oleh ustadznya, maka orang-orang ini dikhawatirkan ibarat buah pisang yang dipetik sebelum matang. Sehingga ketika dimakan, hasilnya tidak enak, hasilnya tidak nikmat. Inilah maksud dari hikmah yang ke-11 ini. Hendaklah engkau benamkan dirimu, egomu, sok pintarmu, jubah-jubah pakaian solehmu, gelar-gelarmu, sampai masuk ke dalam tanah ego yang sangat-sangat gelap. Sehingga setelah ditekan, diuji, barulah dia tumbuh, lalu membuahkan hasil. Inilah tugas seorang ulama, seorang guru, seorang syekh dan mursyid. Kita masuk ke hikmah ke yang 12. Lalu, apakah latihan cara membenamkan eksistensi seseorang sebelum dia tampil? Sebelum dia menjadi orang-orang yang ingin memberi ilmu, men-share ilmu kepada orang lain. Apapun ilmunya, ilmu keagamaankah, atau ilmu di luar keagamaan. Imam Ibnu Athaillah mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, ma nafa'al qalba syai'un mislu uzlatin yadkhulu biha maidana fikrah. Kalau ada orang bertanya, lalu cara membenamkan jiwa, membenamkan ego itu bagaimana? Caranya, kata beliau, ma nafa'al qalba syai', tidaklah bermanfaat, tidaklah berfungsi latihan apapun untuk kalbu ini, untuk jiwa kita ini, melebihi uzlah. Apa arti uzlah? Secara harfiah, uzlah artinya meninggalkan komunitas kita yang lama, masuk ke komunitas yang baru. Atau meninggalkan keramaian, masuk ke dalam kesepian, ya, kesunyian. Uzlah secara harfiah berarti menanggalkan pakaian-pakaian kepintaran, pakaian-pakaian jubah-jubah syekh, jubah-jubah kekiaian. Teman-teman semua, uzlah itu juga berarti menanggalkan hubbus syuhrah, cinta kepada popularitas, senang di like, senang di follow, semuanya ditanggalkan. Yadkhulu biha maidana fikrah, lalu masuk ke medan ranah fikrah. Fikrah ini diambil dari Al-Quran mengenai ulul albab, yang mereka punya dua amal. Alladzina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Orang-orang yang sedang uzlah ini, ulul albab ini, dia punya dua amalan. Pertama, mereka berlatih menyebut nama Allah dalam keadaan mereka berdiri, duduk meskipun berbaring. Lalu yang kedua amalan mereka adalah yatafakkarun, ya. Mereka berpikir mengenai makhluk-makhluk Allah, rahasia-rahasia Allah. Inilah yang disebut maidan fikrah, ranah fikrah. Jangankan untuk mematangkan pemikiran mengenai keagamaan. Apabila seseorang ingin menulis sesuatu status saja, maka dibutuhkan keheningan sejenak.
Begitu juga seorang mahasiswa ingin menulis skripsi, makalah, maka dia butuh waktu yang sangat private. Waktu yang private inilah yang disebut uzlah. Jika seseorang bekerja, dia punya proyek, dia mau membuat proposal atau sedang merancang suatu program, dia membutuhkan ketenangan, sehingga orang mencari ketenangan itu di mana-mana, di puncak, di kafe, di ruangan terbuka, di ruang yang terlihat indah. Maka teman-teman semua, jika orang ingin proyek kolbunya, ingin kolbunya ini matang, jalan kolbunya kepada Allah itu terang, maka dia butuh uzlah juga, menanggalkan semua itu, lalu dia berangkat menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kesempatan bagi kita semua, teman-teman semua, sahabat melakukan Allah, baik pencinta masjid yang pro untuk PSBB ini ataupun yang tidak pro, ya. Semuanya coba ambil kalimat ini. Imam Zunnun al-Misri mengatakan, seseorang disebut sudah istiqamah, tidak riya lagi, apabila amalannya di masjid dan di rumah sama. Jika di masjid dia semangat beramal, maka ketika pulang dia juga semangat beramal. Mari kita pakai penjelasan beliau yang ini. Biasanya kita selalu di masjid. Sekarang kita diuji. Apakah di rumah kita serajin kalau di masjid? Kalau di masjid betul itu rumah Allah, rumah tempat menyembah Allah. Tapi ingat, syaitan itu makhluk yang statis. Syaitan di dalam masjid tetaplah syaitan. Dia akan menggoda kita, membisikkan kepada kita, hei, sholatmu lamakan sedikit. Ada orang yang memandangmu, lamakan sujudmu, supaya orang melihatmu terlihat soleh. Apakah godaan ini sama ketika di rumah? Saya rasa juga akan sama. Namun, nanti kita akan merasa soleh di hadapan keluarga. Nah, ketika hening, ketika tiada siapa-siapa, semua tertidur, apakah takbirnya sebagus ketika di masjid? Apakah rukuk dan sujudnya sepanjang waktu di masjid? Apakah ketawaduannya, emosionalnya yang dijaga itu seperti kita di masjid? Sahabat yang melakukan Allah, maka jadikan rumah itu tempat kita berkhalwat, menyepi hari ini, tempat kita melakukan uzlah Ramadaniyah, uzlah Ramadan. Nabi SAW sebelum beliau diangkat menjadi Rasul, beliau sangat suka menyendiri, suka beruzlah. Kemana beliau beruzlah? Beliau beruzlah ke Gua Hira. Tentu di antara kita semua, sebagiannya sudah banyak yang ke sana atau belum ke sana. Semoga Allah mudahkan perjalanan kita untuk menapaktilah sejarah ini. Nabi SAW setiap tahun beliau kemudian menginap di sana dan membawa beberapa bekal sesederhana mungkin. Lalu beliau berzikir, bertafakur di sana. Ternyata ada agenda besar yang menunggu Rasulullah SAW, yaitu mengeluarkan makhluk manusia dari kesyirikan, dari akhlak jahiliyah kepada tauhid dan akhlak yang baik. Inilah kemudian membuat beliau suka beruzlah. Maka jika seorang Rasul SAW sebelum diangkat jadi Rasul perlu ada latihan rohani, masa seorang dai, seorang ulama, seorang guru tidak mempunyai latihan? Jika guru SD, guru SMA, guru di kampus-kampus, sebelum dia dikeluarkan izin dia mengajar, dia perlu ditempa dulu, perlu bergelar dulu, perlu kuliah dulu. Tentu, untuk keilmuan rohani, keilmuan mengenal Allah, butuh kuliah-kuliah rohani yang melebihi semua itu. Butuh ujian-ujian rohani yang melewati semua itu. Sahabat melakukan Allah, inilah yang disebut dalam Al-Quran tadi, surah Al-A'raf tadi, ayat 168, وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Kami akan uji mereka dengan kebaikan-kebaikan, dengan kesenangan-kesenangan, dan juga keburukan-keburukan, kepayahan-kepayahan, agar mereka kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, sahabat-sahabat karena Allah, manfaatkan Ramadan ini di saat kita tidak kemana-mana, di saat kita hening di rumah untuk masuk ke dunia uzlah itu, ke dalam masa-masa
menanggalkan semua pakaian-pakaian ego ini, baik itu gelar, baik itu keilmuan, kecerdasan, kekayaan, bahkan termasuk juga kita merasa sendiri, merasa diri kita ini pintar. Teman-teman semua jamaah yang memuliakan Allah, inilah yang maksud uzlah. Uzlah secara harfiah meninggalkan dunia yang fana ini, kemudian kita menyendiri. Tetapi uzlah secara rohani, ketika rohani ini menghindari, menjauhi hiruk pikuk kesibukan dunia. Meskipun badan ini masih di dunia, tapi kalbunya telah bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hikmah yang ke-13, ketika orang menjalani latihan-latihan rohani di rumahnya sendiri, baik berzikir, tahajud, baca Quran, lalu ada keluhan. Apa yang dirasakan? Ternyata ketika orang menjalani latihan-latihan salat, latihan zikir, baru saja memejam matanya, baru saja dia takbir, telah muncul gambaran dunia, lintasan-lintasan rohani, lintasan-lintasan pemikiran yang sangat mengganggu. Apakah realita ini? Apakah sebenarnya yang terjadi? Ternyata di hikmah yang ke-13, Imam Ibn Athaillah As-Sakandari menjelaskan, kaifa yashruqu qalbun suwarul akwan muntabi'atun fi mir'atih. Beliau sedang ingin mengatakan bahwa qalbu ini mempunyai semacam mir'ah, ya, cermin. Kaifa yashruqu qalbun, bagaimana mungkin qalbu ini akan bercahaya, akan terang benderang, akan memantulkan cahaya ilahiyah, suwarul akwan, gambar-gambar alam semesta, mulai dari uang, mulai dari virus, ketakutan terhadap virus, semuanya itu mengganggu pikiran ini, sehingga muntabi'atun fi mir'ati, gambar-gambar selain Allah itu muntabi'ah, terbit muncul di dalamnya. Tapi muntabi'ah ini lebih berat sekali kalau diartikan muntabi'ah dari kata intaba'a, melekat di dalamnya, karat-karat itu melekat di dalamnya. Apa pendapat sahabat semua jika kita bercermin di cermin yang berkarat dan tidak pernah dibersihkan? Apakah wajah kita tampak di dalamnya? Tentu tidak. Inilah sebabnya kenapa zikir, kenapa sholat kita tidak khusyuk selama ini. Kenapa ketika kelatihan di rumah itu beda dengan latihan jika ada orang yang memimpin. Mungkin inilah yang dirindui oleh semua orang yang tidak suka ketika masjidnya ditutup. Kita sangat memaklumi itu. Inilah ujian hari ini. Betapa berat ujian bagi pecinta masjid ketika masjidnya ditutup. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti dikatakan dalam ayat tadi, menguji kita dengan kebaikan dan keburukan. Am kaifa yarhalu ilallah wa huwa mukabbalun bisyahawatih. Bagaimana mungkin yarhalu ilallah, orang ini rihlah menuju Allah, berjalan menapaki jalan ilallah, jalan mencari ridha kepada Allah, wa huwa mukabbalun bisyahawatih, sedangkan dirinya masih terikat oleh syahwat-syahwatnya. Teman-teman semua, syahwat itu terbagi dua. Ada syahwat yang zahir, mata ini ingin memandang aurat, memandang yang cantik, yang gagah, memandang yang indah-indah. Telinga ini ingin mendengarkan yang merdu-merdu, tangan, kaki, kemaluan, semuanya ada syahwat. Semoga Allah menutupi dan menghapus aib kita semua untuk syahwat yang ini. Namun ada syahwat yang kedua, syahwat ingin disebut alim, syahwat ingin disebut ahli hikmah, syahwat ingin disebut orang soleh, syahwat ingin disebut orang yang tidak butuh perlindungan apa-apa. Hati-hati di daerah yang zonanya zona merah, jangan coba-coba takabur. Bahkan di tempat yang tidak zona merah pun jangan takabur mengatakan, saya tidak takut virus, saya hanya takut kepada Allah. Kalimatnya betul, tapi kalimat itu terlalu polos dan khawatir di situ ada kesombongan. Ya. Jika awalnya mengatakan saya hanya takut kepada Allah, kalimat ini benar, tapi tidak pada tempatnya. Tidak pada tempatnya. Bahkan ada yang kemudian mengatakan saya tidak takut virus. Baik, nggak apa-apa.
Tapi jangan terbersit di situ ada ketakaburan, kesombongan bahwa saya tidak akan terkena oleh apapun. Teman-teman semua, sahabat Nabi Mu'adz bin Jabal, Abu Ubaidah, anak Mu'adz bin Jabal, gugur karena kena virus. Gugur karena kena wabah waktu di negeri Syam. Itu sahabat Nabi kena. Apatah lagi kita. Maka syahwat ingin disebut sakti, ingin disebut soleh, ingin disebut tidak bisa dikalahkan oleh segala sesuatu selain Allah. Syahwat ini lebih berbahaya dari syahwat kemaluan, syahwat perut, syahwat lisan. Lebih berbahaya dari itu semua. Dan itu membersihkannya tidaklah mudah. Kenapa? Jika syahwat yang zahir ini dapat dengan tobat istighfar yang ringan, namun taubat terhadap yang batin ini membutuhkan mujahadah yang luar biasa. Jika penyakitnya di zahir, maka obatnya obat zahir. Maka obat luka betul gampang sekali mendapatkannya. Namun jika penyakitnya di dalam kolbu ini, penyakit sombong, penyakit ingin populer, penyakit iri, dengki, maka obatnya sungguh susah dicari, pakarnya pun tidak banyak di negeri ini. Sahabat-sahabat dimakan Allah, maka beliau menyindir kita semua dan mengatakan, bagaimana mungkin engkau merasakan jalan kepada Allah itu mudah, sedangkan syahwatmu yang dua macam tadi masih membelenggumu. Teman-teman semua sahabat dimakan Allah, inilah bahaya syahwat yang tersembunyi. Dulu ada seseorang bercerita kepada saya ketika dia sangat senang menggunakan herbal, baik herbal dari Timur Tengah ataupun herbal dari negeri ini. Apa katanya? Saya demi Allah tidak akan mau berobat dengan obat-obat dokter. Kenapa? Saya hanya pakai habatus sauda, kunyit segala macam. Kenapa? Ini adalah warisan Rasulullah, ini tibnya Nabawi, pengobatan ala Nabi. Maka tidak mungkin saya kena. Ya. Orang ini berpikir awalnya benar bahwa ini adalah obat. Namun ketika dia mengatakan itu, lalu dia sakit, dia malu untuk datang ke dokter padahal dia telah mengkonsumsi herbal-herbal tadi belum sembuh. Kenapa dia malu? Karena dia malu nanti disebut orang yang butuh kedokteran barat. Dia malu disebut orang yang tidak pakai herbal lagi. Dia malu disebut tidak nyunnah lagi. Sebenarnya dia malu kepada siapa? Apakah dia malu kepada Allah atau malu kepada makhluk? Jika malunya kepada Allah, maka baru malunya ini benar. Tapi jika malunya kepada makhluk, karena sudah biasa mengatakan kalimat ini, lalu kemudian harus menelan ludah sendiri, malu di hadapan muridnya, temannya, orang-orang ini mempunyai rasa malu yang tidak benar. Rasa malu ini bagian dari syahwat rohani. Teman-teman semua sahabat melakukan Allah, ikhwan akhwat fillah. Lalu Allah meneruskan. Kenapa ketika kita junub, hadas besar, kita tidak berani duduk lama di masjid? Ketika kita tidak berwudu, kita tidak berani lama-lama memegang mushaf. Nah, begitu juga. Kenapa hadirnya hati di hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala sungguh susah dicapai? Merasakan kehadiran Allah di kolbu ini susah dirasakan. Maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijawab oleh Imam Athaillah tentunya ketika membahas ayat-ayat yang tadi, fawailul lil musallin, ya. Am kaifa yatma' ayadkhula hadratallahi wa huwa lam yatatahhar min janabati ghafalati. Bagaimana mungkin dia berharap masuk ke hadirat Allah, hadir memandang Allah, dipandang oleh Allah, yang kita sebut ihsan. Memandang Allah atau merasa dipandang oleh Allah. Wa huwa lam yatatahhar, sedangkan dirinya belum bersuci dari junub ghafalah. Jadi ternyata dalam bahasa metafora yang dikatakan oleh Imam Athaillah, bahasa majazi beliau, ghaflah, rasa tidak hadir di hadapan Allah, itu muncul karena kolbu ini lalai. Ketika kolbu lalai, maka ada efeknya. Efeknya adalah hati ini keras.
Imam Nawawi mengatakan dalam hukum syariat, jika orang hadas besar, dia tidak berani masuk ke masjid fisik, masjid bangunan, maka junub rohani dalam ilmu hakikat, ilmu rohani, ilmu yang diajarkan Rasulullah secara rohani, tidak akan mungkin memasuki hadirat Allah, merasakan ihsan kepada Allah jika belum bertobat dari kelalaian tersebut. Maka teman-teman semua, jika ada yang bertanya, kenapa sholatku tidak khusyuk? Jawabannya ini, kita belum bertobat, belum mandi tobat secara rohani dari junub ghafalah, junub kelalaian. Jadi junubnya kalbu adalah lalai, junubnya badan dengan hadas besar. Sahabat yang dimuliakan Allah, inilah sebenarnya penyebab utama kenapa kalbu ini tidak khusyuk. Bismillah. Lalu di akhir kalimat, nah ini penutup dari kajian hikam kita pada malam ini, malam yang diberkahi ini. Am kaifa yarju ayyafhama daqa'iqal asrar wa huwa lam yatub min hafawatih. Beliau sedang mengatakan, kenapa kita tidak bisa memahami rahasia-rahasia Allah, hikmah-hikmah dari takdir Allah, malah kita menyerahkan sekelompok orang, menyalahkan dengan teori-teori konspirasi dan segala macam itu. Kenapa ini muncul? Kenapa emosional itu kemudian meledak-meledak sehingga tidak mampu memahami dengan baik hakikat yang sebenarnya? Maka beliau mengatakan, am kaifa yarju, bagaimana mungkin engkau berharap memahami daqaiqal asrar, memahami kehalusan sir rahasia Allah di setiap takdir yang Dia ciptakan. Wa huwa lam yatub min hafawatih. Karena apa? Karena orang ini tidak pernah bertobat dari hafawatih, dari kesalahan-kesalahannya. Jadi sahabat melakukan Allah, salah satu yang membuat hati ini tidak bijak adalah ketika kita tidak pernah mengakui diri kita salah, tidak pernah mengukur diri sendiri, tidak pernah memandang rendahnya diri kita ini. Oleh karena itu, Sayyiduna Umar radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, hasibu qabla an tuhasabu. Kamu pandanglah, ukurlah kesalahanmu, ukurlah betapa menjijikkan dirimu di hadapan Allah Subhanahu wa taala qabla an tuhasabu. Sebelum kamu benar-benar dihitung semua hal-hal yang buruk darimu. Teman-teman semua, kita dan Allah tentulah yang lebih tahu bagaimana kotornya kalbu ini, kotornya pikiran kita ini. Namun karena Allah masih sayang kepada kita, maka Allah tutupi dengan nama-nama yang indah sehingga orang mengatakan, kamu orang soleh, kamu ustadz, kamu buya, kamu syekh, kamu mursyid, kamu gus. Semua itu adalah hijab-hijab nama Allah yang Allah hiasi untuk menutupi aib kita. Maka sahabat yang melakukan Allah, inilah kira-kira kenapa latihan rohani kita selama ini tidak mencapai hasil, padahal sudah bertahun-tahun berlatih, sudah bertahun-tahun sholat, sudah dari kecil sholat, sudah dari kecil tahajud, tapi kekhusyuan itu tidak juga diperoleh. Sederhananya, semua itu karena di dalam ini belum dibersihkan. Kenapa terbayang? Karena di dalam itu karat-karat bayangannya sangat banyak. Kenapa tidak bisa juga berjalan menuju Allah? Tidak ada kenaikan zikir, kenaikan intensitas amal, karena kita masih terikat oleh syahwat. Kenapa kita tidak bisa hadir merasakan ihsan kepada Allah? Karena kita belum mandi tobat secara rohani. Teman-teman, sahabat melakukan Allah, mari Ramadan ini kita jadikan saat untuk uzlah, meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama, mengganti kebiasaan baru. Siapa tahu jika kita latih dengan habit-habit yang baru, karena manusia ini makhluk yang disebut adi, makhluk yang dia kena hukum adah, hukum sunnatullah. Jika diulang, maka dia akan berubah. Jika tidak pernah dilatih pengulangan itu, kita tidak akan pernah berubah. Mari berlatih, mari perbanyak mengatakan hal-hal yang baik dalam kalbu, carilah guru yang saleh, carilah guru yang mengenal Allah.
maka dia akan menunjukkan jalan kepadanya, menunjukkan cara taubat kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Baik, sahabat Allah, jika ada yang mau kita bahas, kita konfirmasi, kita ditanyakan, silakan. Baik, jazakallah. Baik, ini di luar tema ya. Apakah benar dukhon itu artinya asap, akan terjadi di bulan Ramadan? Hadis mengenai dukhon, bahwa dukhon akan keluar muncul sebagai tanda kiamat, hadisnya sahih. Salah itu disebut 10 tanda kiamat besar. Tapi hadis-hadis yang menyebutkan kapan waktunya, sejauh penelitian kita tidak ada yang sahih. Namun ada beberapa hadis yang dhaif yang menyebutkan jika Ramadan jatuh di hari Jumat, maka nanti di pertengahan Ramadan akan terjadi dentuman besar, nanti setelah itu muncullah dukhon. Sejauh ini kita belum menemukan hadis ini sahih, namun jika terjadi, kita juga akan tidak tahu, hadisnya tidak akan otomatis menjadi sahih, karena hadisnya diriwayatkan dengan riwayat yang matruk, semi palsu. Kalaupun terjadi, dia terjadi karena berdasarkan hadis yang sahih tadi, bahwa dukhon akan terjadi. Kajian-kajian akhir zaman saat ini, teman-teman semua, sahabat Allah, sebenarnya tidak semuanya salah. Ya, baik dari sahabat-sahabat kita, ustadz-ustadz yang sangat pakar mengenai akhir zaman dan teori konspirasi, banyak yang benar yang mereka sampaikan, tapi ketika mulai dikait-kaitkan dengan waktu, timing, penanggalan, tahun-tahun tertentu, disitulah mulai ada kejanggalan-kejanggalan. Saya belajar dari salah satu kitab Imam Ibnu Arabi namanya, yang baru bisa menangkap kebenaran tahun Al-Quds dibebaskan oleh Salahuddin Al-Ayyubi waktu perang salib, itu setelah terjadi perang salib. Dan itu penanggalannya sangat pas sekali berdasarkan ayat yang ada di surat Ar-Rum, Ghulibatir Rum, ya, sangat pas sekali. Jadi penanggalannya sama. Muncul teori juga mengenai umur umat, bahwa umur umat ini 1500 tahun berdasarkan hadis yang juga sangat dhaif, tapi kemudian sering dipakai oleh banyak sahabat-sahabat kita yang pakar akhir zaman. Tapi kami ingin katakan teman-teman semua, sejauh ini penelitian kami hadisnya tidak sahih. Kalaupun terjadi bukan karena hadis-hadis yang tidak sahih tersebut, tapi terjadi karena ada isyarat-isyarat umum dari Rasulullah SAW. Maka jika ikut kajian akhir zaman, silakan ikuti yang sesuai dengan hadis yang sahih, yang membuat hati kita tambah tergerak kepada Allah, bukan malah putus asa dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah persoalan hari ini, kajian-kajian anak muda terutama, ketika awal hijrah kesadaran, maka seharusnya yang pertama dilakukan adalah belajar ma'rifatullah. Karena iman pertama adalah antu'mina billah, iman kepada Allah. Lalu iman kepada malaikatnya, iman kepada kitab suci, rasul, baru akhir-akhir, baru setelah itu takdir. Jika tidak dimulai dengan ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka rasa takut itu akan mencekam, membuat orang kemudian futur, malah tambah parah, tambah malas, kemudian menjadi bingung berbuat apa. Ini bisa menghabiskan kecerdasan kita semua. Jadi saya sarankan silakan ikuti kajian akhir zaman, tapi saringlah, ya. Yang pasti kiamat akan terjadi, Imam Mahdi pasti muncul, Nabi Isa pasti turun, semua itu oleh ahli-ahli hadis, ahli aqidah, ahli sunnah, semua dikatakan telah ittifaq. Meskipun ada 1-2 ulama-ulama yang kaulnya, perkataannya keluar dari ini, tapi kita tidak terima. Jadi dengan ini kami menyarankan agar menyaring kembali. Suatu kali Nabi SAW ditanya, mata sa'ah. Ternyata yang bertanya adalah seseorang yang hakikatnya adalah malaikat Jibril. Apa jawaban Nabi? Ketika ditanya kapan kiamat, jawaban beliau, tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Jika Rasulullah, jika Jibril
tidak mengetahui kapan tepatnya kiamat, kapan keluarnya Mahdi, kapan keluarnya Isa, turunnya Nabi Isa, kapan terjadinya Dukhan, maka apalagi kita. Dan saya berhusnuzan kepada ustadz-ustadz yang pakar akhir zaman ini, mereka sebenarnya hanya memprediksi, bukan meyakini tahun-tahun yang mereka sebutkan. Semoga seperti itu. Bagaimana tingkatan untuk meningkatkan zikir kepada Allah supaya bisa istiqamah? Oh, mungkin maksudnya bagaimana cara untuk meningkatkan zikir supaya istiqamah? Jika orang tidak istiqamah, maka yang harus dia lakukan pertama adalah berguru kepada guru yang dapat izin dari guru-guru sebelumnya, dari pewaris-pewaris Rasulullah SAW. Karena guru, kiai, syekh sebenarnya dalam istilah-istilah pesantrenan, istilah-istilah zawiyah, halaqah-halaqah zikir, hanyalah orang yang dapat izin dari gurunya. Inilah perbedaan kiai bersanad dengan kiai yang tidak bersanad. Syekh, ustadz, mursyid yang dapat ijazah dengan yang tidak. Dalam tradisi otoritas keagamaan, orang yang disebut mursyid, syekh, ala alim, ketika gurunya mengizinkan dia mengajar. Bukan karena jamaah yang berinya gelar. Inilah perbedaannya. Nah, maka carilah guru yang kuat. Amalnya bersanad kepada Rasulullah SAW. Dan jangan lupa yang kedua, carilah komunitas yang semangat. Guru bersanad, komunitas semangat. Baru nanti akan muncul ghirah, himmah yang tinggi. Nah, disitulah nanti akan terbuka jalan, nanti kita akan naik. Baru saja mau belajar zikir kepada satu komunitas, lalu kita kemudian mendengarkan lagi komunitas yang lain yang membantah komunitas ini. Akhirnya terjadi bingung. Nah, maka untuk menghilangkan kebingungan ini, bergurulah kepada orang yang punya otoritas yang bersanad itu. Belum tentu yang bersanad itu, sahabat melakukan Allah, orang yang bergelar. Siapa tahu dia nggak punya gelar, tapi dia dapat izin dari gurunya. Ya. Carilah guru-guru begini, kita akan dibawanya kepada tingkatan istiqamah, insya Allah. Bukankah dulu untuk mampu menulis, kita diajar oleh guru kita di awalnya dipaksa, lama-lama bisa menulis tanpa berpikir. Dulu sebelum mampu membaca buku-buku, kita mengeja, maka guru yang bersanad ini dia akan mengajarkan kita mengeja nama Allah di kalbu, dieja, terus sampai kita lancar, istiqomah baru dia lepas sendiri. Inilah perbedaan guru yang bersanad, guru yang bersilsilah kepada Rasulullah, pewaris Rasulullah, dengan guru yang tiba-tiba mendadak jadi guru. Bagaimanakah cara kita untuk menikmati saat terbenam dan tidak muncul bayang-bayangan kesombongan? Maksudnya mungkin ketika membenamkan diri, membenamkan ego, tidak muncul bayang-bayang kesombongan, maka caranya adalah taubat zahir dan batin. Teman-teman semua, selama ini yang kita sering lakukan itu baru taubat zahir. Astagfirullah, dosa mata, dosa telinga. Tapi kita jarang masuk ke dosa kolbu. Coba bagi yang bertanya tentang ini, ketika istighfar, maka katakan setelah istighfar yang zahir, katakan seperti Allah, aku berlindung dari dosa kesombongan dalam kolbuku, dosa merasa pintar di kolbuku. Ternyata dosa ini ada di semua orang. Kiaikah dia, ustadzkah dia, bahkan Nabi Musa hampir terjebak dalam hal itu. Sekelas Nabi hampir terjebak. Namun karena Allah itu sayang kepada kekasihnya, jika kekasihnya hampir terjebak langsung ditegur. Inilah beda Rasulullah dengan kita. Para Rasul hampir keliru langsung ditegur oleh Allah, diluruskan oleh Allah. Maka Nabi Musa meskipun cuma hampir salah, langsung ditegur dan kemudian ditunjukkan konsekuensinya, dipertemukan kepada Nabi Khadir alaihi wassalatu wassalam. Jadi caranya, mulailah melatih hari ini mengistighfarkan batin. Jadi astagfirullah dari kesombonganku ya Allah, astagfirullah dari keangkuhanku ya Allah. Begitu ya. Katakan itu berkali-kali, 7 kali, 5 kali, 3 kali. Nanti lama-lama kesombongan itu akan rontok, dia akan berubah menjadi ketawaduan.
Kenapa ada orang sombong? Sombong itu kata Imam Ghazali ketika menjelaskan hadis al-kibru batrul haq wa ghamtun nas, beliau mengatakan al-kibru itu ru'yatun nafs. Kibr, rasa sombong itu terjadi karena orang memandang dirinya sudah punya eksistensi, dirinya sudah punya kelebihan. Coba sekarang pulangkan kelebihan itu kepada yang Maha Memberi. Bukankah di surah Al-Mujadalah ayat 11 orang berilmu itu kalimatnya walladzina utul ilma, dan orang-orang yang diberi ilmu, sudahlah diberi ilmu, Allah angkat derajatnya 2 kali pemberian. Maka ketika kita diberi satu ilmu pemahaman, pulangkan, kembalikan kepadanya, katakan ya Rabb, ini milikmu, apa yang aku sombong. Namun teman-teman semua, tentu bagi sebagian besar orang termasuk saya, merasa sombong dengan ilmu itu adalah salah satu jalan hidup yang mungkin harus dilalui, tapi tidak boleh lama-lama, harus kita tinggalkan dan kita tobat dari hal itu. Jadi tobatlah, tobat kolbu, ya. Mohon jelaskan terkait mandi tobat itu seperti apa, ya. Mandi tobat itu sebenarnya boleh secara harfiah, betul-betul mandi pakai air seperti orang yang baru masuk Islam dianjurkan mereka mandi. Begitu juga orang-orang yang tobat dari dosa, maka dia kemudian mandi secara zahir. Itu juga boleh dan itu ada tuntunannya dalam kitab-kitab ahli zikir. Misalnya Jami'ul Usul Aulia karya Imam ahli hadis Ahmad Ghomush Qanawi, salah satu poros sanad hadis dari Turki yang tinggal beberapa saat di Mesir di waktu masa transisi Turki Utsmani kepada negara Turki hari ini. Beliau menyebutkan di situ bahwa mandi tobat itu ada. Ya. Namun mandi tobat yang hakiki adalah ketika kita mengistighfarkan setiap bagian dari tubuh ini sebagai setiap bagian terdalam dalam jiwa kita. Itulah yang disebut mandi tobat yang sebenarnya. Silakan kalau mau diamalkan kedua-duanya, kita bisa berniat setiap mandi, kita niatkan ya Allah, tolong gugurkan dosaku sebagaimana Engkau gugurkan semua kotoran-kotoranku. Namun jika tidak sempat, cukup ya dengan mandi dengan istighfar, mandi dengan tobat. Jadi mandinya badan dengan air, mandinya kolbu dengan istighfar dan tobat. Bagaimana cara agar hati tidak lalai dan bagaimana tobatnya hati? Tobatnya hati kita sudah sebutkan barusan. Apa cara agar hati tidak lalai? Agar hati tidak lalai, maka harus dilatih hati itu untuk mengingat zat yang tidak pernah lalai. Siapa zat yang tidak pernah lalai? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada orang jatuh cinta kepada seseorang, dia kepikiran terus, dia kemudian ingat orang itu lebih banyak bahkan daripada ingat orang tuanya sendiri. Lebih banyak daripada dia mengingat dirinya sendiri bahkan. Ini yang kita sebut kasmaran. Ya, kalau bahasa kitabnya, bahasa yang disebutkan dalam ilmu-ilmu qalbu disebut syauq. Ya, disebut syauq. Ketika seseorang merindukan yang tidak pernah lalai darinya, maka kerinduan itu akan lebih kekal, akan bertahan lama. Namun jika dia merindui sesuatu yang tidak jelas, bahkan dia tidak meyakini kejelasannya, maka ini juga akan berujung kepada tidak kekalnya kerinduan tersebut. Jadi bagaimana cara agar hati tidak lalai? Latihlah qalbu itu menyebut nama zat yang tidak pernah lalai, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah amalan Nabi ketika diturunkan surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbik. Bacalah dengan nama Rabbmu, bacalah nama Rabbmu. Siapa nama Rabbmu? Itulah dia yang tidak pernah lalai. Terkadang perasaan resah dan gelisah membuat ibadah tidak khusyuk. Apa yang harus dilakukan? Sahabat yang melakukan Allah, apabila hati gelisah, maka obatnya tidak ada lagi kecuali yang disebutkan dalam surat Al-Alaq ayat 28. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ayat ini sangat menarik sekali. Allah mengatakan, ala, hei, ingatlah. Lalu
objeknya dimajukan. Orang Arab jika berkata mendahulukan objek daripada subjek predikatnya, maka sedang ingin ada penekanan makna. Maka jika diterjemah secara harfiah, ketahuilah dengan menyebut nama Allah, hati tenang. Tapi mengikuti balaghah ayat ini, ketahuilah hanya dengan menyebut nama Allah, hati menjadi tenang dan damai. Jika anak kecil baru bisa tenang diberi mainan, maka kolbu tidak akan pernah tenang kecuali diberi mainannya. Apa mainan kolbu? Mainan kolbu adalah asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Mainan jiwa adalah sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tubuh ini mainannya, kiblatnya adalah ke Ka'bah. Teman-teman semua, apa pendapat antum semua jika ada orang sholat tidak ke arah Masjidil Haram? Apakah sholatnya sah? Secara fikih tidak sah. Maka bagi ahli kolbu, kolbu itu kiblatnya kepada Allah. Jika dia tidak berkiblat kepada Allah dalam sholatnya, di luar sholatnya, maka sholatnya secara hakikat tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun karena Allah pemaaf, Allah maha menutup aib, maka Allah simpan juga amal itu. Allah perintahkan malaikat rakib dan atid untuk menulisnya. Seandainya Allah itu qahar saja, Allah aziz saja, tegas saja, tidak ada rahman rahimnya, maka tentu semua itu ditolak oleh Allah SWT. Coba lihat anak kecil yang dimanja dari kecil, ketika dia minta sesuatu tidak dikasih, kita kasih yang lain, itu makanan bisa dilemparin, makanannya bisa ditolak, dituangin, ngamuk. Allah itu bukan anak kecil, maka Allah memaafkan lebih banyak. Inilah rahasia kenapa setiap surat selain surah Al-Bara'ah, surat Taubah dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi supaya tidak ada resah bagaimana? Maka berilah mainan kolbu itu sesuai dengan yang cocok untuknya. Mainan kolbu bukanlah jatuh cinta ke makhluk. Mainan kolbu hanyalah menyebut nama yang membolak-balik kolbu, yaitu Allah SWT. Sebutlah namanya ya Allah, sebutlah namanya ya Rahman. Bacalah ini ya Hayyu, ya Qayyum. Baca ini sebelum sholat. Sebelum sholat, wiridkan ini minimal 40, 50, 70, 100. Sebagai latihan. Nanti kolbu ini akan terlatih untuk menjadi tenang. Terakhir, apa hukum orang main game? Ya, game apapun itu selama tidak eksplorasi apa yang diharamkan dalam syariat, buka aurat, ya, kata-katanya tidak jorok, maka hukumnya mubah. Pada dasar hukumnya mubah. Ya, karena pada dasarnya segala sesuatu yang tidak diharamkan Allah hukumnya boleh. Tapi segala sesuatu hukum itu akan berubah menjadi 5 kondisi. Dia bisa menjadi wajib kalau itu jadi terapi. Tapi sejauh ini saya belum ketemu ada terapi dengan game. Mungkin teman-teman psikolog ada yang sudah punya itu, wallahu alam. Ada yang dianjurkan untuk sekedar hiburan, misalnya ada yang mubah. Nah, sebenarnya game itu lebih pas disebut mubah, ya. Dia bisa menjadi makruh. Makruh ini apabila main game lebih banyak daripada bertasbih, berzikir kepada Allah. Allah pasti cemburu. Allah sangat pencemburu. Innallaha ghayurun. Dalam hadis yang sahih disebutkan, Allah sangat pencemburu. Jangan buat dia cemburu. Jangan buat dia cemburu. Jika dia cemburu, maka dia murka. Dia akan ambil barang yang membuatnya cemburu. Nanti dia akan ambil game-game kita. Atau ambil tangan-tangan yang main game itu, ambil pikiran mata yang menikmati game tersebut. Jangan buat Allah cemburu. Bisa jadi haram jika telah melalaikan waktu-waktu yang wajib. Maka sahabat yang melakukan Allah, bijaklah dalam memakai apapun yang jadi aksesoris di kita, mainan-mainan kita, hiburan kita. Jangan sampai hiburan zahir ini membuat kita jauh dari hiburan yang sebenarnya, hiburan kalbu. Bukankah orang kalau sudah main game ada kebosanan,
naik lagi, stage 1, 2, 3, ada kebosanan, lalu ganti game yang baru. Begitulah game. Berbeda dengan nama Allah. Nama Allah tidak pernah akan hilang dari kolbu atau terasa membosankan dari kolbu seorang yang merindukan Allah SWT. Sebagaimana seorang yang kasmaran tidak pernah bosan memandang foto kekasihnya, tidak pernah bosan untuk menyebut lirih nama orang-orang yang dicintainya. Mari bijak menggunakan waktu, jadikan Ramadan waktu uzlah, mulai dari bangun sampai tidur lagi kita bersama Allah Subhanahu wa taala. Demikian teman-teman semua, semoga kajian hikam Ibnu Athaillah ini membimbing kalbu kita, menyegarkan rohani dan pikiran kita untuk tetap yarji'un, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Lepas dari semua bencana wabah hari ini, mari tetap kalbunya istiqamah bersama Allah. Allah sedang lihat apakah kalbu ini goyang ketika terjadi musibah atau dia tetap bersamanya. Demikian sahabat Allah, mari kita tutup kajian kita dengan baca kafarah majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Allahumma ajibna bi ruhin minka innaka anta azizun ghafur. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.